Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Mustafa, NIM 120140022, TBB 49, Prodi Teknik Informatika. Dalam tugas besar PKS 2 ini, saya telah membuat dua buah program. Yang pertama, program fisika tentang transformator, dan yang kedua, program matematika tentang statistika. Adapun tujuan dari dua buah program ini saya buat, yaitu untuk memecahkan masalah pada bidang fisika dan matematika. Di sini saya akan menjelaskan program flowchart. Program yang pertama yaitu ada main, kemudian ada komentar. Komentar ini berisi biodata diri saya, nama Adil Mustafa, NIM 1201002, Prodi Teknik Informatika, kelas TBB 49. Kemudian ada output program fisika tentang transformator atau bisa disebut dengan trafo. Kemudian ada inisialisasi, ada deklarasi banyak percobaan I, kemudian banyak percobaan I, kemudian pilih. Masing-masing menggunakan tipe data integer. Kemudian ada deklarasi array. Di sini saya buat variabelnya nilai dengan tipe data real dan sebanyak 3. Kemudian ada output banyak percobaan. Kemudian ada input banyak percobaan. Nah, di sini dalam program saya menggunakan perulangan, cabangan, dan array. Di sini perulangan yang saya pakai yang pertama yaitu for. Perulangan for ini merupakan perulangan yang diketahui batas-batasnya. Jadi dari awal kita sudah mengetahui berapa banyak perulangan yang ingin kita jalankan. Di sini saya membuat perulangannya, mulai perulangan dari 1 sampai banyaknya percobaan. Banyak percobaan tergantung inputkan kita. Seandainya kita menginputkan 3, maka banyak percobaan perulangan akan 3 kali. Banyak program ini dijalankan sebanyak 3 kali. Kemudian ada output pilih yang ingin Anda cari. Kemudian ada output lagi daya pada kumparan primer, kemudian daya pada kumparan sekunder, kemudian ada efisiensi transformator. Kemudian ada masukkan nilai yang Anda cari dengan menginputkan angka 1, 2, atau 3. Kemudian ada input pilih. Di sini ada percabangan if else. Apabila input pilih bernilai 1, maka program yang akan kita jalankan yang ini. Program yang kita jalankan adalah ini, mencari nilai daya pada kumparan primer. Anda sedang mencari nilai daya pada kumparan primer. Kemudian melanjutkan, masukkan kuat arus IP atau I primer. I primer dimasukkan ke dalam variabel nilai array 0. Kemudian ada output, masukkan nilai tegangan PP atau jumlah limitan EP. Di sini rumus dari nilai daya pada kumparan primer adalah IP atau kuat arus primer dikali dengan PP atau tegangan, dan juga bisa IP dikali jumlah lilitan NP. Nah, kemudian FP atau NP diinputkan pada variabel nilai array 1, kemudian nilai array 2 sama dengan nilai array 0 dikali nilai array 1, yang mana ini merupakan rumus dari mencari nilai daya pada kumparan primer. Kemudian nilai daya pada kumparan primer
primer sama dengan nilai array 2, kemudian satuannya watt. Nah, apabila inputan pilih sama dengan 2, maka program yang dijalankan adalah yang ini. Program untuk menentukan nilai daya pada kumparan sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan output, masukkan kuat arus IS atau I sekunder pada variabel nilai array 0. Kemudian ada output, masukkan nilai tekanan PS atau jumlah inputan NS pada variabel nilai array 1. Di sini sama seperti mencari nilai daya pada kumparan primer, hanya saja di sini yang kita cari adalah kumparan sekunder. Rumusnya sama, IS dikali FS atau IS dikali dengan NS. Nah, nilai array 2 sama dengan nilai array 0 dikali nilai array 1, yang mana ini merupakan rumus dari mencari nilai daya pada kumparan sekunder. Kemudian ada output, nilai daya pada kumparan sekunder PS atau P sekunder, nilai dari array 2, kemudian satuannya watt. Apabila input pilih sama dengan 3, maka program yang kita jalankan adalah yang ini. Output Anda sedang mencari nilai efisiensi transformator. Rumus dari efisiensi transformator adalah P primer dibagi dengan P sekunder. Di sini kita diminta untuk memasukkan P primer pada variabel array nilai 0. Kemudian di sini lanjutkan, kita diminta untuk menentukan nilai daya pada kumparan sekunder atau PS pada variabel array nilai 1. Kemudian variabel array nilai 2 sama dengan variabel array nilai 0 dibagi variabel array nilai 1. Nilai efisiensi transformator sama dengan nilai dari variabel dari nilai array 0 dibagi nilai array 1, dan satuannya adalah persen. Apabila inputan pilih selain 1, 2, dan 3, maka program akan menampilkan terdapat kesalahan pada inputan. Kemudian program ini akan berjalan sebanyak percobaan. Nah, ini sebanyak inputan banyak percobaan. Setelah selesai misalkan kita menunjukkan banyak percobaan 3 kali, maka program ini akan berjalan sebanyak 3 kali. Setelah program berjalan 3 kali, maka program akan terus menginputkan program selesai dan program berhenti. Untuk program flowchartnya, mari kita jalankan ya. Program fisika tentang transformator atau trafo. Banyak percobaan 3. Pilih yang ingin Anda cari. Pertama, kita mencari nilai kumparan primer. Masukkan kuat arus, misalkan kuat arusnya 6. Masukkan nilai tegangan VP atau nilai lilitan. Kita masukkan nilai lilitan yaitu 25. Kemudian nilai daya pada kumparan primer sama dengan 150 watt. Ya. 6 kali 25 150. Kemudian kita mencari nilai daya pada kumparan sekunder. Masukkan kuat arus sekunder. Kuat arus sekundernya 7. Kemudian masukkan nilai tegangan PS atau jumlah lilitan. Misalkan tegangan PS-nya misalkan 10. Nilai daya pada kumparan sekunder PS sama dengan 70 watt. Kemudian kita cari efisiensi transformator. Masukkan nilai daya pada kumparan primer. Kita bisa masukkan nilai kumparan primer yang sudah kita cari tadi sebelumnya, yaitu 150 watt dan sekundernya 70 watt. Jadi nilai efisiensi transformatornya
2,1428 dan seterusnya persen. Kemudian program selesai. Untuk program C++ nya, yang pertama ada include IOStream, kemudian using namespace std. Ini merupakan sebuah pop atau sebuah seminimalnya program C++. Minimal dia ada include IOStream using namespace std. Kemudian ada inline, sini ada komentar, data pribadi saya, nama, name, prodi, kelas, kemudian output, program fisika tentang transformator. Ini banyak percobaan. Kemudian pilih. Kemudian ini ada array menggunakan tipe data float. Terus ada cout, banyak percobaan. Kemudian ada cin, inputan, banyak percobaan. Nah, for di sini merupakan sebuah ulangan sebanyak inputan banyak percobaan. Pilihan yang ingin Anda cari. Kemudian untuk output programnya, pilihan yang ingin Anda cari. Pilih yang ingin Anda cari. Pertama ada daya pada kumparan primer, kemudian ada daya pada kumparan sekunder, kemudian ada efisiensi transformator. Masukkan nilai yang Anda cari dengan menginputkan angka 1, 2, atau 3. Kemudian ada inputan pilih. Kemudian ada persabangan if else. Apabila inputan pilih sama dengan 1, maka program yang menjalankan adalah yang ini. Nah, ini program untuk mencari nilai daya pada kumparan primer. Kemudian ada output, masukkan kuat arus I primer pada variabel nilai array 0. Kemudian ada output lagi, masukkan nilai tegangan VP atau jumlah lilitan NP. Kemudian dimasukkan pada variabel nilai array 1. Kemudian untuk variabel nilai array 2 merupakan nilai dari variabel nilai array 0 dikali nilai array 1. Kemudian ada output, nilai daya pada kumparan primer atau P primer sama dengan nilai variabel array 2 kemudian dengan satuannya watt. Apabila inputan pilih sama dengan 2, maka program yang dijalankan adalah yang ini, program untuk mencari nilai daya pada kumparan sekunder. Anda sedang mencari nilai daya pada kumparan sekunder atau P sekunder. Masukkan kuat arus IS atau I sekunder. Dimasukkan pada variabel nilai array 0. Kemudian masukkan nilai tegangan VS atau jumlah lilitan NS. Dimasukkan pada variabel array nilai 1. Kemudian untuk variabel array nilai 2 merupakan hasil perkalian dari variabel array nilai 0 dikali variabel array nilai 1, yang mana ini merupakan rumus dari mencari nilai daya pada kumparan. Nilai daya pada kumparan primer P sekunder, yaitu nilai array 2 dengan satuannya watt. Apabila inputan pilih sama dengan 3, maka program yang dijalankan adalah yang ini, atau program untuk mencari nilai efisiensi transformator. Anda sedang mencari nilai efisiensi transformator. Masukkan nilai daya pada kumparan primer pada nilai array 0. Kemudian masukkan nilai daya pada kumparan sekunder pada nilai array 1. Kemudian nilai array 2 merupakan hasil kembalian dari nilai array 0 dibagi dengan nilai array 1, yang mana kalau dalam rumus transformatornya P primer efisiensi transformator merupakan
hasil pembagian dari P primer dan P sekunder. Nilai efisiensi transformator sama dengan nilai array 2. Ini hasil dari nilai array 0 dibagi nilai array 1 dan satuannya persen. Apabila inputan pilih bukan 1, 2, dan 3, maka program akan menjalankan output terdapat kesalahan. Kemudian apabila program selesai dijalankan, maka program akan mengoutputkan atau menampilkan program selesai. Setelah itu program akan berhenti. Kemudian mari kita coba banyak program fisika tentang transformator atau trafo. Banyak percobaan, daya pada pemeran primer, mencari daya pada pemeran primer ya. Kemudian P misalkan masukkan nilai tegangan PP atau MP misalkan 30. Nilai daya pada pemeran primer adalah 190 watt. Pilih yang ingin Anda cari. Kemudian kita cari S, masukkan buat arus listrik S, terus kita misalkan gas. Nilai daya pada pemeran sekunder S adalah 5. Kita mencari nilai transformator, masukkan nilai daya pada pemeran primer. Nilai daya pada pemeran primer sampai 150, kemudian pada nilai daya pada pemeran sekundernya 45, nilai efisiensi transformatornya 3,33%. Ya, sudah selesai. Selanjutnya untuk program yang kedua, yaitu program matematika dan statistika. Saya akan jelaskan program contohnya ini. Sini ada komentar, nama, Azmi Sofa, 110, 40, 022. Nanti teknik informatika, pasti BB 49. Bahkan biodata di saya. Ada output program matematika tentang statistika, ada deklarasi ulang menggunakan tipe data string. Nah, di sini saya menggunakan perulangan, cabangan, dan array. Ulangan yang saya pakai di sini adalah while. Ini selanjutnya ada deklarasi integer, i, pilih, j, banyak data, jumlah, max, dan min. Kemudian ada array dengan tipe data real, nama sebanyak 100. Kemudian ada deklarasi lagi tentang rata-rata menggunakan tipe data real. Maka di sini saya menggunakan real karena untuk supaya program bisa membaca outputan atau inputan desimal, maka menggunakan tipe data real, koma-komaan. Kemudian bedanya perulangan while dan for yang sebelumnya. Kalau for banyak perulangannya sudah kita tentukan dari awal, tapi kalau while kita tidak dapat menentukannya dari awal. Jadi selagi inputan sesuai dengan kondisi, maka perulangan akan terus berjalan. Program akan berhenti apabila inputan tidak sesuai dengan program dengan
kondisinya. Apabila inputan tidak sesuai dengan kondisi, maka program akan berhenti. Di sini ada output pilih yang ingin Anda cari. Pertama ada jumlah deret, kemudian ada mean atau rata-rata, kemudian nilai maksimum, ada nilai minimum, dan ada output. Masukkan nilai yang Anda cari dengan menginputkan angka 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada input pilih. Di sini saya deklarasikan jumlah sama dengan 0, kemudian max sama dengan 0, kemudian sama dengan 99. Kemudian apabila inputan pilih sama dengan 1, maka output yang akan kita jalankan adalah output untuk mencari nilai deret. Di sini ada output untuk meminta banyak data. Kemudian ada input banyak data. Jadi apabila kita menginputkan banyak data sebanyak 4 kali, maka program yang ini akan menjalankan sebanyak 4 kali, atau ada inputan sebanyak 4 kali, 4 buah inputan. Di sini inputan menggunakan perulangan, dan untuk variabelnya menggunakan array nilai J. J ini didapat dari banyak data. Jadi perulangannya dari J sama dengan 1 sampai banyak data, tergantung banyak inputan yang kita inputkan. Kemudian di sini ada rumus untuk menjumlahkan data, yaitu jumlah sama dengan jumlah ditambah nilai array J. Dan ada output jumlah deret sama dengan jumlah. Jumlah ini didapat dari ini. Apabila inputan pilih sama dengan 2, maka program yang dijalankan adalah yang ini. Program untuk menentukan mean atau rata-rata. Di sini diminta untuk menentukan banyak data, kemudian input banyak data, kemudian ada ulangan untuk menginputkan banyak data. Di sini ada rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Jadi di sini jumlahkan dulu banyak datanya, kemudian setelah ketemu jumlah data dibagi dengan banyak data seperti yang ini kan sebutnya di atas ini. Kemudian ada output nilai min atau rata-rata sama dengan rata-rata. Rata-rata ini didapat dari jumlah data dibagi banyak data. Selanjutnya, apabila input pilih sama dengan 3, maka program yang dijalankan adalah yang ini. Program untuk menentukan nilai maksimum. Dan di sini ada output untuk meminta inputan banyak data. Kemudian ada pengulangan lagi untuk menginputkan banyak datanya. Kemudian di sini ada persabangan. Apabila nilai array J lebih besar sama dengan max, nilai max adalah nilai array J. Jadi apabila nilai arraynya lebih besar, maka nilai maksimum adalah nilai array tersebut. Output nilai maksimum sama dengan max. Kemudian apabila inputan pilih sama dengan 4, maka program yang dijalankan adalah
yang ini. Program keempat yaitu menentukan nilai minimum. Di sini Anda sedang mencari nilai minimum, kemudian output banyak data, input banyak data. Di sini ada ulangan untuk menginputkan banyak data. Kemudian ada percabangan. Apabila nilai J kurang dari min, maka nilai minimum sama dengan nilai J tersebut. Kemudian nilai minimum sama dengan min. Ini dapat dari sini. Kemudian apabila inputan pilih bukan 1, 2, dan 3 atau 4, maka output yang dikeluarkan adalah dapat kesalahan pada inputan. Setelah program menjalankan di atas, program di bawah sini ada output ketik ya menggunakan huruf kecil atau ya menggunakan huruf kapital di depan jika ingin menjalankan ulang program. Terus ada input dan input ulang. Di sini while-nya apabila inputan ulang sama dengan ya atau inputan ulang sama dengan ya menggunakan if kapital, maka program akan kembali dijalankan. Apabila tidak sesuai dengan kondisi, maka program akan selesai dan berhenti. Dan coba ya, kita cari jumlah deret. Banyak data misalkan 3, di sini 5, misalkan 8, 7, 20 ya betul. Kemudian ketik ya menggunakan huruf kecil atau ya menggunakan di huruf kapital jika ingin menjalankan program. Ya, kita akan ulang. Jadi jelas terlihat bedanya dengan ulangan for dengan ulangan while. Kemudian kita mencari nilai main, misalkan datanya 4. Ini ada 5, 8, 9, dan 10. Dan nilai rata-rata roundnya adalah 8. Ya, jika ingin dari nilai maksimum banyak data 15, 20, 25 dan 12. Nah, nilai maksimum sama dengan 25. Ya, benar. Kemudian kita jalankan lagi mencari nilai minimum. Data ada 3 aja, misalkan 20, 15, 10. Nah, maka nilai minimum sama dengan 10. Jika kita menginputkan ya menggunakan huruf kecil atau huruf besar, maka kita akan menjalankan ulang program. Jika tidak, kita bisa menginputkan tidak. Program selesai. Kemudian untuk program C++-nya ada include IOStream, kemudian using namespace std, ada in main, kemudian ada komentar nama Adi Mustafa NIM 120100022 Prodi Teknik Informatika, kelas TBB 49. Kemudian ada output program matematika tentang statistika. Kemudian ada deklarasi string ulang, tipe data string variabel ulang. Kemudian ada integer i pilih j banyak data jumlah max dan min. Kemudian ada tipe data float. Di sini array float. Array menggunakan tipe data float, variabel nilai 100. Kemudian ada tipe data float untuk rata-rata.
while. Ulangannya do while. Oke, program kali ini caranya sudah. Ulangannya ini, ulangannya nanti di sini. Ini ada output, pilih yang ingin Anda cari. 1. Jumlah deret, 2. Min atau rata-rata, 3. Nilai maksimum, 4. Nilai minimum. Masukkan nilai yang Anda cari dengan menginputkan angka 1, 2, 3, atau 4. Kemudian ada inputan pilih. Di sini saya deklarasikan jumlah sama dengan 0, max sama dengan 0, min sama dengan 999. Ada perulangan if else. Apabila inputan pilih sama dengan 1, maka program yang kita jalankan adalah program yang ini. Program untuk mencari jumlah deret. Anda sedang mencari nilai jumlah deret. Banyak data, input banyak data. Kemudian ada perulangan lagi, perulangan for kali ini. Perulangan for untuk menginputkan banyak data sebanyak banyak datanya. Di sini ada rumus untuk jumlah deret, yaitu jumlah sama dengan jumlah ditambah nilai variabel array j. Kemudian ada cout, jumlah deret sama dengan jumlah. Nanti didapat dari sini. Kemudian if else, apabila inputan pilih sama dengan 2, maka program yang dijalankan adalah program yang kedua, yaitu program mencari nilai mean atau rata-rata. Di sini Anda sedang mencari nilai mean atau rata-rata. Ada output banyak data, kemudian input banyak data, kemudian ada perulangan sebanyak-banyak data. Kemudian di sini rumus dari rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Jadi di sini mencari nilai jumlah data, kemudian untuk rata-ratanya adalah jumlah yang ini dibagi dengan banyak data. Kenapa di sini ada double? Supaya mendeklarasikan jumlah ini dan banyak data, hasil dari jumlah dibagi banyak data bisa dibaca desimalnya. Kemudian ada output nilai min, rata-rata sama dengan rata-rata. Ini dari sini. Kemudian if else, apabila inputan pilih sama dengan 3, maka program yang dijalankan adalah program ini. Program menentukan nilai maksimum. Anda sedang mencari nilai maksimum. Banyak data, inputan banyak data, sehingga ada perulangan for untuk menentukan banyak data. Kemudian di sini ada persabangan, jawaban if. Apabila nilai array j lebih besar dari max kan sebelumnya 0. Bila lebih besar dari 0, maka nilai maksimum sama dengan nilai array tersebut. Jadi terus ini akan terus dijalankan sebanyak banyak data ini. Apabila nilai maksimum sama dengan max, apabila nilai array j sama lebih besar dari max, maka nilai maksimum sama dengan nilai array j. Di sini ada output nilai maksimum sama dengan variabel max. Kemudian ada cabangan else if. Apabila inputan pilih sama dengan 4, maka program yang dijalankan adalah program keempat, yaitu menentukan nilai minimum. Di sini Anda sedang mencari nilai minimum. Kemudian ada output, masukkan banyak data, kemudian ada input banyak data, kemudian ada perulangan for, kemudian ada persabangan if lagi di sini, tapi yang membedakan nilai j apabila kurang dari nilai min, maka nilai min adalah nilai array j. Dan ada output nilai minimum, dan ada variabel min menampilkan nilai minimumnya. Kemudian ada output tick iya menggunakan keputusan
semua atau ya menggunakan huruf kapital di depan. Jika ingin menjalankan ulang program, cin ulang, cout line NL ini untuk memberi spasi. Kemudian while apabila inputan ulang ini sama dengan ya atau ya menggunakan huruf kapital di depan, maka program akan kembali dijalankan. Apabila inputan ulang tidak sesuai dengan yang diminta, ini ulang sama dengan ya atau ulang sama dengan ya menggunakan huruf kapital di depan, maka program akan menginputkan program selesai dan program berhenti. Untuk dijalankan program yang dijalankannya, coba ya, jumlah deret. Banyak data, 5 data ke 1, data ke 3, jumlah deret 6. Apabila kita ingin menjalankan ulang, kita tidak bisa menjawab yang kecil atau kapital di depan. Ya. Dan kemudian kita sebenarnya tidak aja misalkan 12 dan 10 dan 8, maka nilai min atau rata-ratanya adalah 11. Apabila kita ingin menjalankan program kembali, kita jawab ya saja, kita inputkan ya. Kemudian kita cari nilai maksimum. Kita sedang mencari nilai maksimum. Banyak datanya ada 4, so 20, 25, 30, 35. Maka nilai maksimumnya adalah 35. Kita masih menjalankan. Ya, kita cari nilai minimum. Banyak data ada 8. Nilai minimum sama dengan 8. Jika kita sudah tidak ingin menjalankan program ini, maka kita bisa input selain yang kecil atau dia menggunakan yang besar. Misalkan tidak ingin mengulang program selesai, maka program berhenti. Setelah penjelasan program yang telah saya buat, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.